Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat Mumtaz. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita melihat banyak kotoran sampah yang masih ada di bawah meja kalian. Dalam hitungan ketiga, ambil 1, 2, 3. Cukup, simpan sampai nanti pembelajaran berlangsung. Cukup, ya? Cukup. Sekarang semuanya kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Sudah? Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Mumtaz. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, hari ini kita akan masuk bab baru, bab yang ke-6. Judulnya apa? Judulnya apa? Perpisahan kelas. Pada pembelajaran kali ini, meskipun judulnya liburan perpisahan kelas, tujuan akhir pembelajaran kalian adalah siswa mampu mengambil keputusan, mengetahui cara-cara mengambil keputusan. Ini tujuan akhirnya. Diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran tentang liburan perpisahan kelas, ada 5 pembelajaran. Setelah mengikuti 5 pembelajaran, 5 pertemuan, anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih cara mengambil keputusan yang tepat, cara mengambil sebuah keputusan supaya tepat bagaimana, nanti akan kita pelajari. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas dulu tema membaca. Harapannya bagaimana cara mengambil keputusan, nanti anak-anak akan membaca dulu, mencari literasi, mencari bahan bacaan, bagaimana dalam bacaan seseorang mengambil keputusan itu baiknya seperti apa. Maka pembelajaran pertama ini tujuan yang akan kita capai adalah memahami alur bacaan. Bagaimana memahaminya? Karena bacaan yang kita baca pelajaran non-fiksi atau bacaan non-fiksi, maka yang harus diketahui adalah dengan cara menjawab pertanyaan. Adik Simba, apa, di mana, kemana, siapa. Kalau kamu bisa membaca, menjawab pertanyaan itu, maka berarti bisa memahami alur pembelajaran. Jadi kali ini kita akan belajar memahami alur bacaan ya, dan isi bacaan melalui pertanyaan. Jadi tujuan akhirnya nanti anak-anak bagaimana cara mengambil keputusan. Cuma nanti ini 6 atau 5 pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, tujuan kita hari ini bagaimana memahami alur sebuah bacaan. Bacaan ini nanti anak-anak menyangkut bagaimana sih cara kita mengambil keputusan. Maka sekarang Ustadz pengen anak-anak mengambil keputusan itu bagaimana. Kalau Ustadz kasih pertanyaan, pilihan kamu pilihan yang pertama berdiri. Tapi kalau pilihan kamu yang kedua, maka tetap duduk. Contoh, Ustadz kasih pertanyaan, berangkat atau libur? Bukan dengan jawab libur, berangkat tadi apa? Kalau keputusan pertama, kamu milihnya pertama, maka berarti berdiri. Kalau milihnya yang kedua, berarti apa? Duduk, bukan dengan suara. Ambil keputusan dengan cepat, ya. Ambil keputusan dengan cepat. Berangkat atau libur?
Nah, yang berangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang libur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir sama. Sekarang duduk. Pantai atau gunung? Pantai atau gunung? Yang milih pantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang milih gunung tuh 2, 3, 4. Cuma 4. Sekarang hotel atau tenda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang milih hotel 10. Yang milih tenda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih sama. Terakhir, berenang atau naik sepeda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berenang 14. Naik sepeda 3. Baik, cukup. Tadi anak-anak sudah mulai belajar mengambil keputusan. Tapi keputusan yang tadi itu keputusan yang nggak menyangkut urusan orang lain, sesuai kepentingan pribadi. Saya kepengennya kayak gini, ya sudah ambil. Gampang kalau keputusan itu sifatnya pribadi. Tapi kalau sifatnya berbenturan dengan kepentingan orang lain, itu menjadi kepentingan bersama. Ini kadang ada orang yang setuju, kadang ada orang yang tidak setuju. Kalau kayak tadi gampang, mas saya pengennya ini, ya berdiri. Saya nggak pengen, saya duduk. Itu ngambil keputusan kalau resikonya cuma untuk diri sendiri. Tapi sekarang seringkali kita mengambil sebuah keputusan, resikonya untuk bareng-bareng. Contoh, mengambil keputusan sebagaimana pada bahan bacaan. Mengambil keputusan mau kemana sih perpisahan kelas kita. Tentunya akan banyak pilihan, akan banyak yang bertentangan, akan banyak yang setuju. Wong tadi saja sebagian setuju, sebagian tidak. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana referensi dalam bacaan mengambil sebuah keputusan. Pelajaran yang pertama, sekarang anak-anak coba dibuka halaman 139. Tugasnya baca bacaan itu, kemudian cermati bagaimana tokoh di situ mengambil sebuah keputusan. Ceritanya bagaimana, pertentangannya di mana, ada masalah apa di situ. Lalu dengan masalah tersebut bagaimana tokoh-tokoh yang ada memecahkan masalah. Sekarang tugasmu baca bacaan tersebut. Yuk mulai, masing-masing membaca. Yuk masing-masing dibaca halaman 139 sampai 141. Saya kasih waktu 5 menit. Tugasmu kira-kira alur bacaan tersebut itu menceritakan bagaimana, permasalahannya apa, yang dipecahkan apa, yang setuju siapa, yang enggak siapa, bagaimana memutuskan yang tidak setuju dan setuju. Ya, dibaca silakan. Sambil kamu baca, Ustaz bagikan sticky note. Yang masing-masing sticky note ini nanti untuk menjawab pertanyaan yang Ustaz akan sampaikan. Masing-masing 5 ya. 5. Ya, mana masing 5. Bapak kesini. Tunggu perintah berikutnya. Sudah dibaca? Ingat dengan pokok pelajaran tentang kalimat utama. Ide pokok.
pahami ide pokoknya apa sih dalam bacaan itu, sehingga kamu nanti cepat paham. Kalau cuma sebatas membaca tanpa mengetahui ide pokok, bacanya biasanya nggak paham. Dua menit lagi, dipahami alurnya, alur ceritanya. Cukup, sekarang perhatikan. Setelah anak-anak baca, pada bahan bacaan itu ada pertanyaan-pertanyaan pemandu yang kalau pertanyaan itu dijawab menunjukkan bahwa anak-anak paham tentang bacaan tersebut. Tugasmu diskusikan pertanyaan pemandu itu dengan teman sekelompokmu. Misalkan masalah apa yang dipecahkan oleh kelas 6 di bacaan tadi, kamu didiskusikan. Terus tulis jawabanmu di sticky note yang tadi. Setiap satu pertanyaan jawabannya satu sticky note. Paham? Tulis pertanyaannya, jawabannya di sini. Paham ya? Satu pertanyaan, satu sticky note. Ada 5 pertanyaan. Jawab pertanyaan 1 sampai 5. Setelah nanti ditulis, tugasmu nanti harus mampu mempresentasikan. Presentasi sih gimana Ustadz? Maju ke depan, terus disampaikan dulu. Yang namanya presentasi, satu, harus ada yang membuka. Contoh, teman-teman sekalian, kami dari kelompok Bu apa akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Nah, kemudian kepada ini silakan jawaban nomor 1, dia bacakan jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2, jawaban nomor 3, jawaban nomor 4, jawaban nomor 5. Sudah selesai, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Maka harus ada satu kelompok yang bertanya. Paham ya? Maka tugasmu selain menjawab pertanyaan, satu, nanti tentukan siapa yang menjadi ketua atau yang menjadi pembuka. Yang kedua, siapa yang nanti membacakan jawabannya. Yang ketiga, siapa nanti kalau ada pertanyaan yang agak sulit atau yang bisa dijawab, yang jawab kira-kira siapa, bagaimana caranya disampaikan. Tujuan ini, anak-anak akan berlatih untuk mengungkapkan pendapat. Sebelum nanti pada bab berikutnya anak-anak akan banyak sekali dilatih untuk mengungkap pendapat. Jadi selain paham, bisa mengungkapkan pendapatnya. Jangan sampai paham tapi paham setelah disuruh cerita nggak bisa cerita. Si mau paham ceritanya apa? Embuh. Tadi katanya baca, dia sudah baca. Paham ya? Ya, gimana? Iya, sama pertanyaannya. Misalkan berikut ini akan dibacakan oleh siapa misalkan. Baik, saya akan membacakan jawaban yang pertama. Masalah yang ini dibacakan oleh siswa kelas 6 adalah masalah. Ya, usahakan pakai jawaban lengkap. Maksudnya jawaban lengkap bagaimana? Itu pertanyaan uraian.
Bukan pertanyaan, jawaban singkat. Berarti ada subjek, predikat, objeknya. Jangan cuma dijawab masalah perpisahan, kan selesai. Tapi masalah perpisahan yang bagaimana? Gimana? Yang maju semua, kalau satu tak kasihan yang lainnya. Yang maju semua, mempresentasikan semua kayak kamu tampil di depan panggung. Sampaikan dengan baik, dilatih dulu ya boleh. Paham anak-anak? Saya mau tanyakan lagi tak? Latihan menyampaikan pendapat. Tugasmu selain membaca, bisa mengungkapkan pendapat. Tujuannya itu loh ya. Nih, memahami alur bacaan sama memahami isi bacaan. Paham bagaimana? Ya, dikatakan paham kalau kamu bisa nyampaikan. Paham tapi orang bisa nyampaikan namanya nggak paham. Maka Ustadz pengen melihat kamu paham apa enggak ketika maju ke depan. Bisa nyampaikan, tak nilai paham. Nggak bisa nyampaikan, berarti nggak paham. Jelas? Nah, baik, sekarang didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Jawab pertanyaannya 1 sampai 5. Tapi jawabannya harus jawaban yang jelas, panjang, ya. Kemudian nanti didiskusikan siapa yang akan menjadi pembuka, bagaimana teknisnya didiskusikan. Kita kasih waktu 15 menit cukup. Gimana? Iya lah. Ya, sampai 5. Gimana? Iya, pertanyaannya 1 sampai 5 aja ya, yang di halaman 143. Paham? Tak kasih 15 menit cukup? Berapa? Ya wes 20 menit. Yang 5 persiapan presentasi. Sudah cukup. 25 presentasi, jamnya habis. Ya, 20 menit. Mulai dari sekarang, semakin banyak diskusinya, lewat orang. Ada lagi? Gak apa-apa ya. Ini kan dari baru-baru bisa bikin bacanya itu semuanya tuh satu soal sendiri. karena serah kelompoknya. Kalau satu-satu ada yang nggak kebagian, berarti nilai kerjasamanya nggak ada. Misalkan yang baca cuma satu orang ini tuh, yang lainnya cuma diem, berarti yang ini nggak dapat nilai. Harus bareng-bareng, maksudnya dibagi biar semuanya dapat. Boleh, kayak gitu. Boleh mau bagi-bagi, boleh yang satu bagian assalamualaikum, yang satu bagian kami dari kelompok, yang satu selanjutnya. Yang penting 3. Ya nanti yang bisa sabar. Ada yang nggak usah, buka aja kan pas satu buka, satu jawab-jawab 5, kalau 6 pasti ya. Udah? 20 menit belum, udah 5 menit so. Nanti dulu. Boleh yang penting ketika dibacakan bisa bacanya. Ustaz, soalnya juga tulis. Iya. Kalau nggak ditulis nanti gimana? Kalau ada orang tanya. Ya. Depan ini. Iya, benar ada. Makanya yang boleh.
kelompok boneka akan menyampaikan tentang pertanyaan 1 sampai 5. Baik, untuk pertanyaan 1 saya serahkan kepada siapa? Pokoknya ada kerjasamanya. Maksudnya kita nanti tidak ada kerjanya dengan cuma ngomong ya, jawab ya, jadi supaya sama boleh ya, ada kelompoknya. Intinya kerjasama loh ya, kerjasama, kekompakan, manusia nilai. Pendengaran alasan bisa tidak berdasarkan tersebut banyak ada ini tapi yang di sini biasanya waktu yang paling lama mendiskusikan siapa yang akan maju loh ya, makanya tepat. Cepat, waktunya hampir habis. Nanti waktu paling panjang biasanya saat yang maju siapa, latihan dulu boleh, latihan tampil ke depan, itu yang paling lama biasanya. Jawabannya misalkan jawaban kita. Nah, kalau kamu mendapati kesulitan itu nanti yang tanyakan ke kelompok lain. Yang pengen digunakan yang apa? Di awal pengen apa? Mereka kayak kamu nonton tinggal 10 menit lagi. Yo, 5 menit lagi cepat. Ya.
Siapa yang buka? Yang buka mulai lagi dulu. Teman-teman kalian itu udah baca belum? Jangan dipikirin tidak. Ya, cepat dijawab. Habis itu terus ini coba nomor satu kayak gini kira-kira benar apa enggak? Benar aja tambah ini. Jadi nanti ya, nih cepat sudah dijawab. Habis itu nanti masing-masing coba naik benar apa enggak ya? Iya nanti di lainnya ini coba dikit benar. Berikutnya langsung nanti yang jadi ketua siapa ya? Jawab kalau nanti lima menit lagi. Ini tadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ambil undian yang maju duluan kelompok berapa? Langsung ditulis nama kelompoknya kelompok apa? Dituliskan nama kelompoknya apa? Yo langsung dituliskan nama kelompoknya kelompok apa? Ya. Gak usah. Habis itu nih, nanti salamnya kira-kira gimana, perkenalannya gimana, jawabannya gimana. Habis ini langsung ada teman dari kelompok-kelompoknya Pak. Iya, kami dari kelompok apa iya. Apanya? Terserah, kan kami dari kelompok apa namanya? Dari kelompok ya, dari kelompok kedua kami menyampaikan jawaban kelompok kami. Jawaban pertama ini buat siapa, jawaban kedua siapa, jawaban ketiga siapa, keempat siapa, yang kelima kamu lagi. Habis itu harus ada dulu. Setelah menyampaikan jawaban, mempersilakan pada kelompok yang lain yang mau bertanya silakan. Itu Bu, iya, ada yang mau bertanya silakan. Itu kalau kira-kira nggak ada baik, kalau nggak ada kami akhiri. Tapi kalau ada nanti mau bareng-bareng boleh, mau bareng-bareng didiskusikan ya.
Sudah kelamaan sudah. Teman kapan nanti yang akan masuk kelas apa? Kelas apa? Nah, kamu Di mana Roisa? kami dari kelompok ya, Karena banyak ya. dari kelompok luar untuk pertanyaan siapa? 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum. Pelajaran apa Ustaz Yahid? Oh, bahasa Indonesia dan sosial. Oh, yang menunggu sana. Ya. Ini sekalian juga ini kok. Ini tadi. Enggak apa-apa. Belakangnya aja. Belakangnya. Oh ya, ya sekalian bagus. Kelas sekali berapa kelas? Grup sekali berapa kelas ya? 12. Ya artinya sekali berapa kelas? Iya Bu ya. Yang terus terang. Artinya cuma biasanya kalau masuk Jogja ya biasanya kalau langsung kita dipilih ketua kelompoknya siapa? Kami dari ya kelompok yang membuka kami dari kelompok yang kami menyampaikan boleh kami dari kelompok apa ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama dibacakan oleh ini, pertanyaan kedua oleh ini, pertanyaan ketiga oleh ini yang dikatakan begitu ya. Iya, pertanyaannya dengan jawabannya, dapat nomor 2 dengan jawaban. Ya, habis itu selanjutnya barangkali ada yang mau tanya. Oh, ada yang nanya, jawab. Kalau ada yang nanya ya sudah tunggu beberapa saat. Ada yang nanya, baik kalau ada yang tanya maka kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngapalin banyak banget. Ngapalin lebih baik kalau misalkan harus dibaca. Disiapkan 5 menit lagi ya. Ayo teman tuh ya. Ayo teman, jawab ya. Waktunya hampir dulu ya. Nanti belum selesai presentasi habis. Belum selesai presentasi habis. Assalamualaikum kami dari dua apa dan ini akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari Ya, 5 menit lagi pokoknya jarum panjang di angka 9. Selesai. sini.
ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan. Ambil ya. Ketua kelompok cepat, satu lagi cepat. Siapa lagi? Yo, Mbak, dua lagi. Terakhir dulu. Yo, silakan. Yo, ambil. Bukan, itu urutan maju yang pertama. Ya, semuanya duduk. Ayo cepet kok, 5 menit lagi kok. Siap lo ya? Siap lo ya? Kelompok satu itu paling enak. Yang turun, siapa? Ya. Yang penting maju. Perkenalkan dari kelompok Mbak, nih yang dimaksud perkenalan kelompok bukan lo kenalin satu-satu ya, kelamaan ya. Yang ini namanya ini kelamaan, nama kelompoknya aja. Siap yuk. Sampai ya, hitungan ke-10 selesai. 9 Empat sudah? 3 selesai. Letakkan semua bukannya. Perhatikan. Dengarkan. Sudah? 1, tidak ada suara. 2, tidak ada suara. 3, perhatikan. Anak-anak, nanti habis ini akan ada presentasi kelompok. Satu orang nanti maju ke depan, atau satu kelompok maju ke depan. Yang pertama ada salam, ada perkenalan kelompok, langsung jawaban, dipersilakan. Habis itu duduk. Kemudian tugasmu yang akan Ustaz nilai yang maju maupun yang mendengarkan.
yang kelompok di sini yang akan Ustadz nilai kerjasama dan kekompakan. Kompakan dong. Ya, yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang akan Ustadz nilai adabnya, adab orang mendengarkan pendapat, adabnya apa? Mendengarkan dengan baik, menghormati, menghargai. Nah, kalau ada di antara kelompok dolanan dewek, ngobrol dewek, itu akan ada pengurangan nilai. Paham anak-anak? Baik, Ustaz persilakan kepada kelompok 1, silakan ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, Mbak, waktunya habis. Yuk, yang lain memperhatikan. Yang lain perhatikan. Yuk, mulai. Ya, mulai. Yang keras. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa? Ya. Ingin memberi jawaban. Yuk, jawaban pertama sampaikan siapa? Yuk, ya. Yang lain dengarkan, ini pertanyaan pertama. Yuk, Mbak. Mbak, didengarkan. Kalau perlu ditanya, tanyakan. Baca soal sumber. Ya, bagus. Berikutnya. Bagaimana cara mereka menentukan tujuan liburan? Berbagi diskusi dan melakukan konsultasi pada tempat yang menentukan liburan sekitar kelas. Ya, berikutnya. Yang lain diperhatikan barangkali jawabannya beda. Ya, berikutnya. Menurut kalian, apakah cara mereka memutuskan merupakan cara terbaik? Karena alasan kalian. Ya, mereka Ya, sampai 5. Bayangkan kalian sedang berdiskusi apa yang akan kalian lakukan jika mampu. Menentukan jawaban yang akan dipilih. Ya. Berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kelompok 1, 2, 3 yang lain ada yang mau tanyakan enggak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan untuk ke depan. Kelompok 2 harus lebih baik dari kelompok 1 ya. Yang lain tetap punya adab, mendengarkan, menghormati kelompok yang menyampaikan. Kelompok yang lain perhatikan, adabnya dipakai, dengarkan. Yo mulai. Yo mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan tentang pendapat kita tentang liburan bab 6. Soal nomor 1 dibacakan oleh Hindra, soal nomor 2 dibacakan oleh Alia, soal nomor 3 dibacakan oleh Win, soal nomor 4 dibacakan oleh Amira, dan untuk soal terakhir dibacakan oleh Hindra. Masalah apa yang ingin dikerjakan oleh siswa
mendengarkan pendapat-pendapat siswa dan memastikan semua setuju untuk mendukung keluar kota. Jika ada siswa yang tidak setuju, maka bisa dilakukan yang namanya voting atau pemungutan suara. Berdasarkan teks tersebut, kota mana yang paling diminati oleh para siswa yaitu kota Yogyakarta, karena ada beberapa siswa yang memiliki alasan tersendiri seperti tidak yang menginginkan untuk datang ke museum Gunung Merapi dan museum Ulen Sedola dan yang lain-lain. Memanfaatkan Yang lain dihormati. Bayangkan kalian sedang berdiskusi, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan tetap tidak sesuai dengan pilihan kalian? Melakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara terbanyak pada siswa-siswa yang masih berbeda pendapat untuk jawabannya. Ada yang ditanyakan? Semuanya jawab kompak tidak. Sesekali ada yang tanya. Ya, sudah. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah makin bagus ya. Kelompok 3 lebih baik lagi. Kelompok 3 silakan. Cukup, sekarang perhatikan kelompok berikutnya. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok EG5. Kita akan mempresentasikan tentang himpunan perpisahan kelas dan nomor 1 silakan Dibacakan oleh Jidan. pengalaman yang dijelaskan oleh siswa kelas 9. Mereka ingin berlibur dengan uang yang murah, tetapi ada beberapa anak yang kurang setuju untuk melakukan liburan. Soal nomor 2, bagaimana cara mereka melanjutkan liburan? Cara mereka menentukan tujuan liburan adalah dengan melakukan pemungutan suara tertulis. Mereka harus sepakat dulu dan memastikan bahwa semua setuju. Jika ada yang tidak setuju, mereka harus berdiskusi. Yang lain silakan, jangan cuma nonton aja. Selama 3 tahun tersebut, pengalaman yang paling diminati Jogja Kampus dan 24 siswa yang memiliki Jogja ada 20 siswa. Sedangkan kota lain seperti Solo dan Dieng paling sedikit. Seperti Solo ada 3 siswa yang memiliki Solo dan Dieng ada 0 siswa yang didaftar sebagai kota untuk diliput. Jadi adalah Jogja. Menurut saya, apakah cara mereka mengidentifikasi masalah tertentu? Jika alasan saja, ya sangat baik adalah setiap anak yang salah dengan beberapa anak yang bayangkan kalian sedang berdiskusi, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan kelas tidak sesuai dengan pilihan kalian? Jika keputusan kelas dengan keputusan saya sendiri bertentangan, saya akan menghormati dan menerima keputusan kelas itu sendiri. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, dan ada. Jika tidak ada, sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan untuk kelompok 3. Baik, rombongan. Ya mulai. Enggak usah. Yo mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
Jawaban kelompok kami, gitu boleh. Yuk. Jawaban nomor 1 ya. Masalah apa yang ingin dipecahkan oleh siswa kelas 6? Mereka sedang ingin memecahkan tentang masalah liburan. Nomor 2. Bagaimana cara mereka menentukan tujuan liburan? Cara mereka menentukan tujuan liburan adalah dengan melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbaik dari kopi. Teks tersebut kota apa yang mau dicapai siswa yaitu kota Jogja karena siswa ingin berkunjung ke yang berjudul Malioboro dan Museum Geografi. Ada juga siswa yang ingin mencicipi kudapan di Jogja. Nomor 4. Menurut kalian apakah cara mereka mengambil keputusan untuk acara terbaik dari kelas ini? Menurut saya karena aku menjadi kelas jadi ada apa yang akan kalian lakukan setelah keputusan Silakan, ada mau tanya pada. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok saya. Alhamdulillah, anak-anak luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Perhatikan, ternyata anak-anak punya bakat yang luar biasa. Tinggal pengembangannya saja. Perhatikan, kita tadi memahami alur bacaan. Dari bacaan tadi, setelah kalian menjawab pertanyaan, rupanya kalian tahu ternyata pada bacaan ada permasalahan apa? Masalahnya apa pada bacaan? Siswa kelas 6 pengen kemana? Pengen study tour, pengen apa? Pengen ke Jogja, pengen liburan, pengen mengadakan kegiatan akhir tahun. Tapi kegiatan itu ada yang setuju, ada yang tidak. Akhirnya sebagian besar setuju apa tidak setuju? Sebagian besar setuju, hanya sebagian kecil. Maka keputusannya membahas dulu yang banyak setujunya dulu. Yang setuju banyak kemana ternyata? Ke Jogja. Itulah yang dinamakan dengan voting. Jadi kalau nggak mencapai sepakat, ada yang setuju, ada yang enggak, maka dilakukan voting. Ternyata voting menyatakan yang paling banyak setuju untuk melakukan kegiatan akhir tahun. Dari voting ini lalu dimusyawarahkan lagi. Jadi cara mengambil keputusan dimusyawarahkan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju pasti. Kalau terjadi seperti itu, silakan di voting. Voting, suara terbanyak siapa? Suara terbanyak itulah yang dijadikan keputusan. Setelah ketemu suara terbanyak, maka berikutnya dirundingkan kembali. Tujuannya kemana? Akhirnya diputuskan tujuannya ke Jogja. Demikian cara mengambil keputusan. Kalau keputusan itu menyangkut kepentingan banyak, ini pengen ini pengen ini, pengen ini, musyawarahkan. Nanti kalian juga akan dapati kayak gitu. Yang ini setuju, yang ini nggak setuju, musyawarahkan. Kalau macet, ini nggak setuju, ini setuju, diadakan apa? Voting. Setelah voting, baru kemudian ditentukan yang terbaik mana menjadi keputusan bersama. Setelah itu keputusan itu menjadi keputusan bersama yang masing-masing harus lapang dada untuk menerima keputusan itu. Ini belajar dari bacaan. Satu, tujuan pembelajarannya tercapai enggak? Sudah memahami alurnya? Yang kedua, tujuan yang kedua, Ustadz pengen melatih kamu selain bisa memahami, selain bisa paham, harus bisa menyampaikan. Sudah mulai Ustadz latih bagaimana menyampaikan pendapat. Alhamdulillah ternyata punya potensi semua. Tinggal nanti dikembangkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan lebih banyak kalian belajar mengungkapkan pendapat. Nanti kedua, pada bab yang kedua, pada pertemuan yang kedua kita akan belajar berdebat. Apa debat? Mempertahankan pendapat. Kalau pendapat saya begini, dipertahankan bagaimana, itu namanya debat. Lebih menarik lagi
insya Allah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini, sementara ini dulu tujuan pembelajarannya kira-kira tercapai enggak? Kalau memang tercapai, betul-betul anak-anak bisa memahami bacaannya. Bisa, kalau paham, bisa menyampaikan. Bisa ya tadi ya, lewatan. Maka tujuan pembelajaran pertama tercapai. Tujuan pembelajaran kedua, insya Allah akan kita langsungkan minggu depan. Insya Allah mempertahankan pendapat dan menyampaikan pendapat. Lebih menarik lagi, banyak-banyak belajar untuk menyampaikan pendapat kembali, sehingga nanti anak-anak bisa menjadi seorang pembicara yang handal, seorang yang bicara dengan runut. Insya Allah akan kita latih khusus pada bab yang tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Ada ya? Nah itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Minggu depan kita lanjutkan dengan hal yang lebih menarik lagi.